Video ini akan menjelaskan kisah hidup Tirto Adisuryo dalam 4 babak berdasarkan novel Tetralogi Buru dan riset kecil-kecilan. Pada masa puncak kejayaannya, Tirto Adisuryo adalah manusia terbesar di bumi Hindia Belanda. Namun, hanya sekejap setelah dibuang ke Maluku, namanya tiba-tiba hilang dan Tirto Adisuryo dilupakan dari sejarah Indonesia. Untuk itu, kita bisa berterima kasih kepada Pramudia Anantatur yang mempersembahkan Tetralogi Pulau Buru, sebuah kisah mengenai perjalanan hidup Tirto Adisuryo. Babak pertama, babak kejayaan. Tirto atau Mingke dalam karakter Pram di Tetralogi Buru berproses pada mulanya di HBS, sekolah selevel SMA di Surabaya, lalu berlanjut ke Stovia, perguruan tinggi pertama di Hindia untuk meluluskan calon dokter Jawa. Di Tetralogi Pulau Buru, Pram tidak menjelaskan dari mana Mingke atau Tirto mendapatkan skill menulis, skill jurnalistik. Mungkin saya perlu membaca buku The Pram yang lain yang berjudul Sang Pemula. Tapi yang jelas, Tirto sudah menjual tulisan atau mencari uang lewat tulisan melalui bekerja di koran lelang atau mengirim kolom ke koran tertentu. Saat kuliah di Stovia, Tirto terpengaruh oleh pidato Dr. Wahidin Sudirohusodo yang meminta pribumi untuk segera melahirkan organisasi pergerakan. Setelah di drop out Stovia, Tirto langsung mendirikan organisasi bernama Sarekat Priyayi. Ini adalah organisasi pertama yang beranggotakan dan didirikan oleh pribumi. Sebagaimana organisasi pergerakan pada masa itu, Sarekat Priyayi juga punya sayap media, yaitu Medan Priyayi. Tirto mengasuh koran Medan Priyayi ini. Itu sekitar tahun 1906-1908 lah ya. Mulai babak ini, Tirto bisa jadi adalah seorang pribumi paling berpengaruh bagi sebangsanya di Hindia Belanda. Medan Priyayi dengan cepat menjadi koran dengan oplah salah satu yang terbesar di Hindia Belanda dengan keberpihakannya kepada pribumi. Medan Priyayi menjadi role model media advokasi, jurnalisme investigasi dengan rubrik andalan seperti rubrik surat masuk, rubrik bantuan hukum. Sebagai sosok yang membesut Medan Priyayi, Tirto tentu mendapat penghormatan, mendapat nama besar di kalangan pribumi. Tetapi sebaliknya, Tirto juga diwaspadai dan ditandai oleh pemerintah kolonial. Terlebih, Tirto juga kemudian membentuk satu lagi organisasi pribumi, yaitu bernama Sarekat Dagang Islamiyah. Ini adalah organisasi yang dibentuk bersama Tamrin Muhammad Tabri, bapaknya M.H. Tamrin. Beberapa sejarawan meyakini Sarekat Dagang Islamiyah atau SDI ini adalah organisasi nasionalisme pertama di Indonesia mendahului Budi Utomo. Pada perkembangannya, SDI menjadi organisasi pribumi dengan massa terbesar di Hindia Belanda saat itu. Ibaratnya parpol terbesar Hindia Belanda saat itu, terutama dengan masuknya Haji Samanhudi, pengusaha batik asal Solo. SDI ini kemudian bertahun-tahun kemudian berubah nama menjadi SI dan melahirkan seorang kaisar bernama Haji Cokro Aminoto dari Surabaya. Tapi itu cerita lain ya. Sekarang kita kembali ke Tirto. Jadi Tirto pada fase ini adalah orang yang menguasai koran pribumi terbesar sekaligus organisasi pribumi terbesar. Jadi kalau Indonesia merdeka tahun 1911 ya presidennya mungkin Tirto Adisuryo. Lanjut ke babak kedua, babak meredup dan meninggal muda. Menjalankan media yang berpihak pada rakyat, berpihak pada pribumi, tentu membuat hidup Tirto menyerempet bahaya. Demikian pula akhir dari karir jurnalistik Tirto.
yaitu ketika Medan Priayi menerbitkan kritik atas kunjungan Gubernur Jenderal Edinburgh yang waktu itu melayat ke Rembang. Medan Priayi dinilai sudah melewati batas. Selain itu, Medan Priayi juga ngos-ngosan membiayai operasional karena pelanggan tidak membayar. Juga ada boikot perusahaan percetakan yang dekat ke pemerintah kolonial. Medan Priayi bangkrut, Tirto dibuang ke Maluku. Babak tadi menandai berakhirnya buku ketiga, yaitu Jejak Langkah. Pramudia kemudian mengubah sudut pandang tetralogi Pulau Buru menjadi sudut pandang Jacques Pangemanan yang menjadi seorang intelijen yang mengawasi gerak-gerik Tirto atau Mingke. Pergantian sudut pandang ini menandai ketidakberdayaan Mingke akibat dibuang, disandra, dan dimatikan moral dan fisiknya oleh pemerintah kolonial. Selama dibuang, Tirto tidak lagi bersenjata, dalam artian dia tidak boleh menulis, tidak boleh mengirim surat, hanya bisa membaca perkembangan Hindia melalui koran-koran. Di sisi lain, Sarekat Dagang Islamiyah semakin berkembang walau ditinggal Tirto Adisuryo. Hanya saja SDI kini pindah markas ke Jawa Tengah dengan dipimpin Haji Samanhudi, yang kemudian juga pindah markas lagi ke Surabaya untuk berubah nama menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto. Pada babak ini Tirto sudah kehilangan dua hal yang membuatnya besar, yaitu media, Medan Priayi, dan organisasi Sarekat Dagang Islamiyah. Begitu pulang ke Jawa sekitar tahun 1917-1918, pemerintah kolonial Belanda tidak berhenti melucuti Tirto. Di buku keempat Tetralogi Pulau Buru, yaitu Jejak Langkah, Tirto tidak boleh bertemu dengan teman lama, asetnya di bank sudah hilang. Juga ditiupkan isu bahwa Tirto kini sudah menjadi mata-mata kolonial, sehingga rekan-rekannya dulu di SDI meninggalkannya. Tirto benar-benar dalam kondisi sebatang kara selama beberapa hari, hingga akhirnya seorang mantan rekan di SDI yang bernama Gunawan menemukan Tirto dan akhirnya merawat dia. Tirto saat itu berusia 38 tahun, kini sudah berada dalam kondisi sakit-sakitan dengan pikiran depresi. Bahkan ketika hendak dibawa ke seorang dokter, sang dokternya sudah diancam untuk tidak menyembuhkan Tirto. Pada akhirnya Tirto meninggal dengan kesepian dengan hanya ditemani seorang Gunawan. Saya bacakan paragraf momen ketika Raden Mas Mingke meninggal. Dalam keadaan sakit parah itu, Raden Mas Mingke dibawa kembali oleh Gunawan pulang ke rumahnya dan meninggal dunia dalam perawatannya. Raden Mas Mingke telah meninggal. Ia diangkut ke tempat peristirahatan terakhir di kuburan karet oleh penggotong-penggotong upahan. Hanya seorang di antara kenalannya yang mengiringkan, Gunawan. Tak ada yang lain. Babak ketiga, babak kematian kedua. Bagian ini lebih kepada sorotan mengapa nama Tirto Adisuryo sempat menghilang dari historiografi Indonesia. Tirto Adisuryo yang dikisahkan dalam Tetralogi Pulau Buru karya Pramudia Anantatur memang tidak bisa tenar di era Orde Baru, karena Pramudia memang menjadi sosok yang dimusuhi Orde Baru. Bahkan Pramudia sendiri mengikuti jejak Tirto dengan dibuang ke Maluku, tepatnya di Pulau Buru, di mana Pramudia menulis keseluruhan kisah Tetralogi Pulau Buru. Di situ dia menceritakan kisah Tetralogi Pulau Buru dengan sosok Mingke menjadi karakter utama, mula-mula kepada kawan-kawan sesama buangan politik. Setelah Pramudia pulang ke Jawa, dia langsung menerbitkan Tetralogi Pulau Buru dengan penerbit Hasta Mitra
Tetapi dasar Orde Baru tidak suka pada Pramudia, maka buku tetralogi Pulau ini dibredel, dilarang beredar. Dan pada akhirnya Tirto dan Mingke tidak pernah menjadi bahan pembicaraan yang penting pada masa itu. Tirto Adisuryo hanya sempat diakui sebagai bapak pers nasional pada 1973, tapi setelah itu Tirto secara umum tenggelam lagi pada era ini. Sekarang babak keempat, babak kelahiran kembali. Runtuhnya Orde Baru membuat Tirto Adisuryo seakan hidup lagi. Pemerintah Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional untuk Tirto pada tahun 2006. Buku-buku Pramudia Anantatur juga tidak lagi dibredel, sehingga makin banyak kawula muda Indonesia yang membaca tetralogi Buru dan mulai mengenal sosok Mingke atau Tirto. Selama beberapa tahun belakangan, mulai muncul pula kesadaran lebih besar akan peran Tirto Adisuryo dalam pergerakan nasional. Dimulai dari kemunculan sebuah media bernama Tirto ID, media yang mengambil nama dari sang pemula, juga maskotnya pun maskot dari potret Tirto Adisuryo. Belakangan pula, sebuah film populer produksi Falcon Pictures dirilis dengan judul Bumi Manusia. Sosok Iqbal Ramadhan menjadi aktor yang memerankan Tirto Adisuryo. Tirto Adisuryo kini sudah dikenal lebih banyak oleh masyarakat Indonesia sebagai bapak pers nasional, dengan jasa Pramudia Anantatur sebagai sosok yang menghidupkan Tirto melalui tetralogi Buru. Saya pribadi merasa lebih banyak belajar sejarah Indonesia dengan membaca 4 buku tetralogi Buru ketimbang 12 tahun bersekolah. Ini pula yang membuat saya heran, kok saya kira, entah saya lupa atau tidak, dulu kok saya tidak pernah membaca, mengingat ada nama Tirto Adisuryo disebutkan dalam buku IPS atau buku PKN. Barangkali saya salah, dikoreksi. Dan ini mungkin menjadi PR berikutnya bagi pemerintah Indonesia untuk menyebut lebih sering peran Tirto Adisuryo dalam pergerakan nasional maupun dalam perkembangan pers Indonesia.